Halo, bertemu lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar topik cell therapies and stem cells. Jadi istilah stem cell atau sel punca itu pertama kali diperkenalkan oleh ahli histologi asal Rusia yaitu Alexander Maskinov pada Kongres Hematologi tahun 1908. Beliau mengungkapkan pada kongres tersebut bahwa di dalam tubuh itu terdapat sel-sel induk yang membentuk sel-sel darah. Dan pada tahun 1978, teori ini terbukti dengan ditemukannya sel punca di sumsum tulang belakang manusia, yang dimana sel punca ini memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel di tubuh manusia. Jadi ini kalau kita lihat gambarannya, sel punca ini di sini adalah suatu sel yang bisa berkembang atau berdiferensiasi menjadi macam-macam sel, yaitu ini contohnya ada nerve cell atau sel syaraf, kemudian blood cell atau sel darah, kemudian liver cell atau sel hati, muscle cell, sel otot, dan lain sebagainya. Stem cells atau sel punca atau disebut juga sel induk, ini merupakan sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh suatu organisme. Dan stem cells ini saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai macam terapi penyakit. Sebagai pendahuluannya, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan terapi sel atau sel terapi. Jadi, terapi sel ini merupakan suatu prosedur medis yang membangun kembali struktur dan juga mengembalikan fungsi jaringan atau organ yang rusak, di mana dalam membangun kembali struktur ini menggunakan stem cell atau sel punca. Nah, terapi sel ini visible ya atau memungkinkan ya saat ini digunakan dalam perawatan disfungsi baik itu karena trauma, penyakit infeksi, kemudian proses degeneratif. Degeneratif itu penurunan fungsi baik itu jaringan atau sel yang disebabkan kalau kita lihat di sini ini karena kelelahan ya yang terjadi secara alami atau pengaruh dari lingkungan atau juga sebagai bentuk alami konsekuensi dari senescence. Senescence atau proses penuaan baik itu sel maupun jaringan. Jadi biasanya penyakit degeneratif ini akan terjadi atau akan timbul seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Regenerasi oleh sel punca ini untuk pengobatan itu sebenarnya memiliki keterbatasan pada teknik dan juga proses biologisnya. Sehingga seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi ini menstimulasi penelitian-penelitian dalam bidang proses biologi dan juga teknik. Sehingga nantinya akan muncul bidang multidisipliner baru yaitu bioteknologi dan juga bioengineering. Nah, dulu pada awalnya terapi sel ini digunakan terbatas ya, hanya sedikit. Jadi mulanya digunakan untuk transplantasi sumsum tulang, kemudian perawatan penyakit-penyakit autoimun. Namun sekarang ternyata sel terapi itu juga telah sukses untuk diaplikasikan pada berbagai macam operasi jaringan lunak, kemudian kulit ya, perawatan kulit, kemudian mukosa, kemudian untuk perawatan ortopedik, termasuk di sini proses degeneratif, angiogenesis, ya, sakit jantung dan stroke dan lain sebagainya. Aplikasi dari terapi sel ini dibedakan berdasarkan prinsip histologikal dan juga imunologikal. Jadi yang histologikal ini nantinya akan dibedakan menjadi homotopik atau heterotopik. Kemudian secara imunologikal akan dibedakan menjadi autolog transplant, allotransplant, atau xenotransplant. Ya, sekarang saya akan jelaskan dulu yang histologikal yaitu homotopik dan juga heterotopik. Terapi homotopik itu adalah suatu prosedur yang menggunakan sel untuk memperbaiki maupun meregenerasi jaringan dari mana mereka diambil. Jadi di sini contohnya misalnya kita mau memperbaiki jaringan atau kulit yang ada di area wajah misalnya karena bagian wajah ini mengalami luka bakar. Lalu kita mengambil jaringan kulit dari misalnya kaki atau tangan atau area paha, kemudian ditransplantasikan ke area wajah yang tadi mengalami luka bakar. Jadi sama-sama jaringan kulit ya. Ini disebut sebagai homotopik. Sedangkan heterotopik
ini merupakan proses, perbaikan prosedur yang menggunakan sel, di mana sel ini diambil dari sumber yang berbeda dari bagian mereka digunakan. Contohnya misalnya tadi yang mengalami luka bakar itu adalah area wajah, tapi yang digunakan untuk terapi sel itu bukan sel dari, epidermal, tapi misalnya menggunakan sel yang diambil dari jaringan adiposa atau lemak. Itu disebut sebagai terapi heterotopik. Berikutnya secara imunologi ini dibedakan menjadi 3 yaitu autologous transplant atau autolog transplant, kemudian allotransplant dan juga yang terakhir xenotransplant. Yang pertama autologous transplant ini merupakan transfer sel atau jaringan atau organ di mana yang ditransfer ini adalah dari individu yang sama. Jadi misalnya saya mengalami suatu cedera atau sakit yang nantinya mau diterapi dengan sel, maka sel yang diambil atau diterapikan itu diambil dari sel saya sendiri. Ya, jadi dari individu yang sama. Kemudian allotransplant atau allogeneic transplant, kemudian allotransplant atau allogeneic transplant. Jadi, model transplantasi ini menggunakan sel dari individu yang berbeda, namun masih dalam spesies yang sama. Jadi misalnya ini digunakan untuk memperbaiki kondisi patofisiologis yang terkait genom. Jadi misalnya ada mutasi yang memicu kanker atau pada pasien yang selnya itu tidak bisa melakukan perbaikan maupun regenerasi jaringan sendiri. Jadi diambilkan dari orang lain di mana ini masih satu spesies yang sama. Yang terakhir adalah xenotransplant, di mana xenotransplant ini artinya transplantasi atau penggunaan sementara organ atau jaringan ini dilakukan pada spesies yang berbeda. Contohnya misalnya dari babi ke manusia. Nah, pada beberapa kasus untuk allotransplant maupun xenotransplant, sel yang diimplan atau ditransplantasikan itu nantinya bisa teridentifikasi atau diidentifikasi oleh tubuh itu sebagai benda asing, ya oleh reseptor-reseptor sistem imun. Nah, proses ini nantinya akan memicu reaksi penolakan atau proses rejeksi dari sistem imun. Nah, ini disebut sebagai graft versus host disease. Hal ini dapat ditangani dengan terapi imunosupresif ya, jadi menggunakan obat-obat imunosupresan, tapi memang harus digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses terapi sel ini, di sini dicontohkan pada terapi osteoartritis. Jadi kalau kita lihat skemanya mulai dari yang pertama, sejumlah jaringan lemak atau adiposa diambil dari area sekitar perut. Jadi kenapa diambil dari area sekitar perut? Karena memang, jaringan lemak atau adiposa itu deposit paling besar itu terdapat di perut. Kemudian mesenchymal stem cell, ya ini merupakan salah satu jenis dari stem cell, itu diekstraksi kemudian ditumbuhkan di laboratorium selama 2 minggu. Nah, nanti setelah 2 minggu, MSC tersebut kemudian diinjeksikan ke lutut. Jadi ini tadi untuk pengobatan osteoartritis ya, OA itu osteoartritis. Kemudian di lutut ini MSC itu akan tumbuh menjadi kartilago baru. Jadi di sini dia akan membentuk kartilago baru, kemudian dia juga akan memiliki aktivitas memperlambat bahkan mungkin menghentikan kerusakan pada kartilago. Dan nantinya MSC ini bisa bermigrasi ke area persendian dan nanti membantu meredakan proses inflamasi yang terjadi di sana. Jadi meredakan peradangan yang ada di area persendian. Jadi konsep dasar dari terapi sel itu merupakan terapi yang memanipulasi dan menggunakan sel sebagai material utamanya. Jadi primary materialnya itu adalah sel. Sehingga kita perlu pemahaman atau pengetahuan yang lebih mendalam ya terkait struktur dan fungsi dari sel itu sendiri. Jadi sel itu kalau secara alaminya dia berada dalam sistem 3 dimensi yang di mana sistem ini sangat terorganisir dan bergantung secara fisiologis terhadap interaksi dari sel-sel itu sendiri dan juga sel dengan matriks ekstraselulernya. Nah, makanya ini kita perlu ada pemahaman yang menyeluruh ya, yang mendalam terkait elemen-elemen yang terkait dengan organisasi dari struktur suatu jaringan. Dan ini merupakan suatu tantangan yang besar dalam biological engineering.
Jadi jika kita paham strukturnya, kemudian fungsinya, juga organisasi suatu jaringan, maka kita dapat membangun kembali atau setidaknya kita dapat menghasilkan suatu struktur yang ekivalen ya atau serupa dengan struktur aslinya ya. Jadi dalam bentuk matriks 3D atau scaffold yang dapat nantinya menunjang fungsi dari jaringan tersebut. Di mana nanti ini harus terdiri dari 3 elemen, yaitu sel itu sendiri sebagai material utamanya, kemudian mediator molekuler ya yang nantinya akan menunjang dan mengontrol pertumbuhan sel, kemudian diferensiasi dan juga integrasi jaringan. Jika kita kembali pada definisi dari stem cell ini sendiri, stem cell itu merupakan sel yang mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri sendiri dalam jangka waktu yang lama, belum memiliki fungsi yang spesifik dan mampu berdiferensiasi menjadi tipe sel tertentu yang nantinya bisa membangun sistem jaringan dan juga organ di dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat, sel punca sendiri itu memiliki dua karakteristik yang utama. Yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk memperbarui atau meregenerasi dirinya sendiri atau disebut juga self renewal atau self regenerate. Yang kedua adalah dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel yang lain. Nah, berdasarkan proliferasinya ya sebenarnya stem cell ini dapat proliferasinya itu dapat dimodulasi secara kinetikanya dibagi menjadi dua, yaitu yang proliferasinya rendah dan juga proliferasinya tinggi. Dan ini ada dua macam, yaitu embryonic stem cell dan juga adult stem cell. Embryonic stem cell ini memiliki laju proliferasi yang tinggi karena mereka harus membentuk satu organisme yang utuh. Jadi memang laju proliferasinya itu cepat. Sedangkan adult stem cell atau stem cell dewasa itu laju proliferasinya itu memang relatif lebih lambat. Namun stem cell ini dapat dimobilisasi sesuai dengan permintaan atau kebutuhan bagian tubuh yang lain. Dan ini dapat menginduksi proliferasi secara aktif seperti yang terjadi pada sel hematopoietik. Nah, kalau kita lihat properties dari stem cell ini nantinya akan dikaitkan dengan kemampuan untuk pembelahannya. Jadi nanti ada yang disebut symmetrical atau asymmetrical division. Jadi symmetrical division itu kalau ketika dia membelah dia menjadi sel yang sama seperti aslinya. Jadi seperti sel self renewal ya, hanya memperbanyak sel yang aslinya. Sedangkan asymmetrical division ketika dia mengalami pembelahan itu tidak hanya menghasilkan sel aslinya, tapi dia bisa berdiferensiasi menjadi bentuk sel yang berbeda atau sel yang lain. Nah, ini akan dipengaruhi oleh kondisi niche atau lingkungannya. Gambar ini menunjukkan pembelahan secara asimetrik. Jadi kalau pembelahan secara simetrik, saya tadi jelaskan bahwa sel itu ketika dia mengalami pembelahan, maka anakan yang dihasilkan itu sama persis seperti indukannya. Jadi hanya self renewal saja. Sedangkan pada asymmetric division, ketika dia membelah, anakannya itu akan bisa menjadi sel yang berbeda. Jadi mengalami diferensiasi juga. Berdasarkan potensi dan juga kemampuannya berdiferensiasi, stem cell itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama totipotent stem cell, yang kedua pluripotent stem cell, yang ketiga multipotent stem cell, dan yang keempat adalah unipotent stem cell. Nah, kalau kita lihat hierarkinya, yang pertama ini dari totipotent stem cell. Jadi totipotent stem cell itu adalah sel punca yang dia mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Ya, sel punca ini merupakan sel embrionik awal, jadi yang masih memiliki kemampuan untuk membentuk satu individu yang utuh. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di sini capable of dividing and developing to form a complete mature organism. Jadi dia bisa membentuk satu individu yang utuh. Kemudian yang kedua, pluripotent stem cell. Pluripotent stem cell itu merupakan sel punca yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Ya, terutama terdiri dari 3 bagian yaitu ectoderm, mesoderm,
dan endoderm. Tapi stem cell ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi jaringan ekstra embrionik seperti plasenta dan juga tali pusat. Ya, ini yang termasuk dalam pluripotent stem cell itu contohnya seperti inner cell mass pada blastosis embrionik. Jadi setelah terjadi fertilisasi, 5 hari setelah fertilisasi, ini disebut blastosis ya. Bagian inner cell mass-nya ini ada sel puncanya yang sifatnya ini pluripotent. Ya, nah ini bisa berdiferensiasi menjadi semua jenis sel somatik. Itu pluripotent stem cell. Selanjutnya adalah multipotent stem cell ya. Multipotent stem cell itu merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel. Di sini salah satu contohnya itu adalah hematopoietic stem cell atau stem cell darah ya. Di mana ini banyak terdapat pada sumsum tulang belakang dan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel darah, ada eritrosit, leukosit, trombosit dan lain sebagainya. Contoh lain adalah sel syaraf misalnya ya, neural stem cell ini dapat berdiferensiasi menjadi sel syaraf dan juga sel glia. Nah, kalau yang di sini ini adalah unipotent stem cell. Jadi unipotent stem cell itu merupakan sel punca yang hanya dapat menghasilkan satu jenis sel saja. Ya, tapi berbeda dari non stem cell, sel punca unipotent itu punya sifat self renewal. Jadi tetap dia masih bisa memperbarui dirinya sendiri, tapi hanya menjadi jenis sel yang sama saja. Jadi hanya menghasilkan satu jenis sel. Nah, kita kembali ke sini dulu ya, totipotent stem cell. Jadi totipotent stem cell ini dapat juga berasal dari sel telur yang diburai dari fertilisasi secara in vitro. Ya, jadi fertilisasi di luar tubuh ibunya ya di laboratorium. Jadi ini merupakan suatu prosedur di mana sel sperma dan sel telur itu dikumpulkan atau dipertemukan ya dalam suatu kultur kemudian diizinkan untuk menjalani pembuahan. Baru nanti selanjutnya telur yang telah dibuahi itu ditanamkan ke dalam rahim ibu untuk menghasilkan kehamilan. Nah, stem cell yang totipotent ini mampu melewati semua tahap perkembangan janin dengan cara normal untuk membentuk satu individu yang utuh, baik itu hewan maupun manusia. Ya, ketika ini ditanamkan di dalam rahim. Tapi kalau stem cell ini ditanamkan di bagian tubuh yang lain selain rahim, maka ini akan berkembang menjadi pluripotent stem cell. Jadi ini bisa berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel lain selain ekstra embrionik. Itu bedanya. Kalau ini ditanamkan di rahim, maka bisa berkembang jadi yang totipotent, tapi kalau ditanamkan di bagian yang lain, ini hanya menjadi yang pluripotent. Jadi ini adalah gambaran perkembangan dari stem cell ya berdasarkan potensinya dan kemampuannya untuk berdiferensiasi. Ini sel gamet ya, sel gamet jantan dan betina ketika bertemu ini menjadi sigot ya, membelah menjadi 2 sel kemudian 4 sel. Nah, ketika dari sigot sampai pembelahan menjadi 4 sel ini sifatnya masih totipotent. Ketika ini sudah berkembang menjadi blastosis, maka sifatnya ini pluripotent. Ya, kemudian ketika sudah menjadi embrio, fetus, infant, adult, elderly ini akan stem cell yang berkembang di sini paling banyak itu adalah multipotent dan juga unipotent. Ini adalah gambaran skema dari pluripotent stem cell di mana yang di sini ini melakukan self renewal. Yang skema di bawahnya ini pluripotent stem cell itu mengalami diferensiasi menjadi adult blood stem cell dan juga other stem cell. Di mana ini adult blood stem cell ini juga nantinya akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel darah. Kemudian other stem cell ini ada yang berkembang menjadi sel otot, sel syaraf, sel otot jantung, sel liver, kemudian sel di intestin dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya, stem cell itu dapat
karakterisasi menjadi 3 kelas. Yang pertama germinal stem cell, yang kedua adalah embryonic stem cell, yang ketiga adalah somatic atau adult stem cell. Saya bahas dulu dari yang pertama, yaitu germinal stem cell. Jadi germinal stem cell atau yang disebut juga embryonic germ cells, jadi berbeda dari embryonic stem cell ya. Germinal stem cell atau embryonic germ cells itu ditemukan pada jaringan reproduksi selama perkembangan embrio. Nah, sel ini memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan. Namun memang kekurangannya dalam terapi, sulit untuk memperoleh sel ini. Jadi akan melibatkan operasi yang besar selama masa perkembangan embrio dan ini biasanya terbentur dengan permasalahan etika. Nah, germinal stem cell ini dapat menghasilkan gamet yang haploid, jadi sperma maupun oosit yang nantinya bertanggung jawab untuk mentransfer informasi genetik dari generasi ke generasi. Itu adalah germinal stem cell. Nah, mamalia jantan ya, contohnya manusia laki-laki itu memelihara keberadaan germinal stem cell ini di dalam testis. Nah, ini untuk mendukung spermatogenesis seumur hidup. Ini adalah gambaran penggunaan germinal stem cell itu pada terapi pasien laki-laki dewasa. Jadi kalau tadi sempat saya singgung bahwa germinal stem cell itu pada mamalia jantan ya itu dipelihara keberadaannya itu di dalam testis yang nanti fungsinya untuk mendukung spermatogenesis secara terus-menerus jadi seumur hidupnya. Nah, fungsi utama dari testis ini adalah untuk memproduksi sel gamet atau sel sperma dan juga hormon-hormon selama masa atau usia reproduktif. Nah, produksi gamet ini terjadi di tubulus seminiferus dan didukung oleh sekumpulan sel yaitu nanti namanya adalah spermatogonial stem cell. Jadi spermatogonial stem cell ini bertanggung jawab terhadap kelangsungan produksi spermatozoa selama hidup laki-laki dewasa. Dan ini kalau misalnya diambil, kemudian disimpan beku atau cryopreservation, atau juga bisa dikultur, maka ini dapat digunakan untuk terapi sel ketika seseorang atau laki-laki ini mengalami permasalahan pada proses reproduksinya. Jadi ini bisa digunakan untuk terapi ketika misalnya dia mengalami penurunan kualitas sperma atau mengalami penyakit yang terkait dengan produksi spermanya. Ini sehingga nantinya diharapkan setelah terapi dengan stem cell ini itu dapat dihasilkan sperma dengan kualitas yang baik. Jadi germinal stem cell ini telah banyak dikultur ya dan juga diekspansi atau diperbanyak secara in vitro. Biasanya kalau yang kalian kenal sebagai bank sperma dan ini kulturnya memang telah terbukti sukses untuk merepopulasi ya. Jadi mengembalikan populasi germ cell yang mengalami deplesi atau penurunan pada testis. Ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk terapi yang terkait permasalahan infertilitas. Yang kedua adalah human embryonic stem cell. Jadi sedikit kita belajar tentang fisiologinya dulu. Ini adalah gambaran sistem reproduksi pada perempuan. Jadi ini ada sel telur ya. Sel telur ini ketika dia dibuahi oleh sel sperma lalu berkembang menjadi zigot. Selanjutnya zigot ini akan mengalami pembelahan sel dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Kemudian berkembang menjadi morula. Ya, morula ini selanjutnya ketika dia menempel di dinding rahim, ini akan berkembang menjadi blastosis. Nah, blastosis ini terdiri dari sekitar 50 sampai 150 sel. Jadi ini kira-kira hari kelima setelah pembuahan. Jadi ini pembuahan hari kelima setelah pembuahan. Nah, sel punca human embryonic itu asalnya dari bagian inner cell mass dari blastosis. Jadi bagian inner cell mass-nya ini yang diambil sebagai human embryonic stem cell.
Human embryonic stem cell ini tidak kita peroleh dengan mengambil langsung dari rahim individu wanita atau seorang perempuan, namun ini dapat kita peroleh dari sisa embrio yang tidak terpakai pada proses fertilisasi secara in vitro. Jadi seperti pada proses bayi tabung. Nah, hanya saja penelitian dengan human embryonic stem cell ini masih terkendala permasalahan etik. Karena yang disebut embrio pastilah sudah memiliki nyawa, sehingga kalau diambil inner cell mass-nya, maka itu dapat mengganggu pertumbuhan dari embrionya itu sendiri atau bahkan dianggap membunuh. Namun sekarang ini telah dikembangkan metode untuk mengambil embryonic stem cell ini tanpa membahayakan embrio. Hanya saja ini tidak saya bahas di sini. Jadi nanti ada suatu teknik yang kita bisa mengambil embryonic stem cell-nya tanpa mengganggu perkembangan dari embrionya. Jadi embrionya itu bisa terus hidup dan juga tumbuh. Jadi ini batasan perbedaannya. Kalau zigot itu merupakan stem cell yang sifatnya totipotent. Ini bisa menghasilkan embrio dan juga plasenta. Jadi bisa menghasilkan satu individu yang utuh. Sedangkan inner cell mass dari blastosis itu menghasilkan stem cell yang pluripotent. Jadi dia bisa berkembang menjadi endoderm, mesoderm, ectoderm, tapi tidak bisa berkembang menjadi plasenta. Yang ketiga adalah somatic stem cells atau adult stem cells. Jadi somatik itu dari kata Yunani somatikos, ya, yang artinya adalah badan. Jadi soma itu badan. Sel ini terdapat hampir di semua jaringan, di mana adult stem cell sendiri itu sifatnya dia plastis. Artinya selain berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, adult stem cell itu juga dapat berdiferensiasi menjadi jenis sel yang lain. Nah, adult stem cell ini sendiri nantinya bisa memelihara atau memperbaiki jaringan di mana mereka dilokalisasi atau ketika ada suatu jaringan mengalami cedera, maka ini akan dilokalisasi ke sana, lalu berkembang menjadi tipe sel yang sesuai di sana. Ya, pada orang dewasa, sistem hematopoietik itu terdapat pada sumsum tulang belakang, ya, dan stem cell-nya secara spesifik itu terletak pada daerah endosteal, yaitu dekat dengan permukaan tulang bagian dalam. Nah, sumsum tulang belakang sendiri sebenarnya punya 3 garis keturunan stem cell. Yang pertama hematopoietic stem cell, yang kedua mesenchymal stem cell, yang ketiga endothelial stem cell. Nah, memang dari ketiganya ini stem cell mesenchymal itu memiliki kapasitas diferensiasi yang paling besar. Tapi umumnya yang paling dikenal itu memang hematopoietic stem cell. Tapi kalau kapasitas untuk berkembang atau berdiferensiasi yang paling besar itu dimiliki oleh mesenchymal stem cell-nya. Nah, di sini ada contoh adult stem cell, yaitu salah satunya hematopoietic stem cell. Nah, hematopoietic stem cell ini bisa berkembang menjadi beberapa macam jenis sel darah. Yang pertama eritrosit atau red blood cells, kemudian white blood cells atau leukosit, kemudian platelets. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa adult stem cell yang dia punya sifat multipotent atau unipotent itu bisa diberi perlakuan khusus sehingga nanti bisa memiliki sifat pluripotent. Nah, ini disebut sebagai induced pluripotent stem cell atau IPS. Next, kita akan membahas tentang tissue environment. Jadi struktur lokal dan juga pekuliar itu khusus ya, dari suatu jaringan itu disebut sebagai tissue microenvironment. Ya, jadi struktur ini melibatkan lebih dari satu elemen dan juga ada interaksi dari elemen-elemen tersebut. Jadi elemen-elemennya itu bisa terdiri dari komponen intersisial atau matriks-matriks ekstraseluler, ya, contohnya ini glikoprotein, karbohidrat, kemudian mediator-mediator seperti hormon, sitokin, growth factor atau inflammatory protein dan lain sebagainya. Nah, ini ketika berinteraksi ini dapat menghasilkan
diferensiasi sel. Jadi suatu stem cell dari origin yang heterotopik atau dari origin yang dia beragam, itu proses diferensiasinya akan tergantung dari stimulus dari microenvironment-nya ini. Niche atau niche ini merupakan microenvironment in vivo, jadi ada di dalam tubuh makhluk hidup, di mana nanti stem cell itu akan diposisikan dan juga menerima stimulus yang nanti selanjutnya menentukan takdirnya. Ya, jadi dia akan berdiferensiasi menjadi apa. Kalau kita baca keterangannya di sini, pada niche itu terdapat interaksi antara berbagai macam tipe sel. Jadi niche sendiri itu merupakan tempat di mana sinyal-sinyal humoral, neural, lokal, parakrin, ya, kemudian metabolik itu saling berinteraksi dan nantinya akan mempengaruhi tingkah laku dari stem cell itu sendiri. Selanjutnya nanti akan mengatur kehidupan dari stem cell-nya. Nah, jika pada microenvironment itu tidak ada sinyal yang dihasilkan dan juga diterima oleh sel, maka sel punca atau stem cell-nya itu akan menghasilkan generasi yang sangat berbeda. Generasi yang selanjutnya itu akan kehilangan kemampuan stemness-nya. Jadi dia tidak bisa memperbarui diri, jadi tidak bisa self renewal, bahkan mungkin tidak bisa diferensiasi. Nah, intercellular mediator yang ada di sini contohnya ada kemokin. Ya, kemokin di sini ini dapat memandu migrasi dari sel yang akan ditransplantasikan. Ya, ini mendirect atau memandu sampai ke tempat niche yang appropriate atau yang sesuai. Jika kita mengkultur suatu stem cell atau sel punca secara in vitro atau di laboratorium, maka kita perlu mengatur niche-nya itu atau microenvironment-nya itu agar sesuai dengan niche yang ada di dalam tubuh atau in vivo-nya. Sehingga nanti interaksinya itu juga akan sesuai, diferensiasinya juga akan sesuai seperti sel yang kita harapkan dia akan berdiferensiasi menjadi sel apa. Sel punca atau stem cell ini memiliki potensi yang luar biasa untuk digunakan dalam terapi berbagai macam penyakit. Namun tantangan utamanya adalah bagaimana menemukan cara untuk mengatasi kekurangan bahan baku. Nah, ini salah satu cara yang dapat digunakan adalah bioexpansion. Jadi, kata kunci penting di sini adalah expanding dari populasi stem cell itu sendiri. Nah, stem cell yang mengalami expanding ini nantinya akan bermanfaat untuk regenerasi ataupun prosedur terapeutik yang lain. Namun expanding stem cell sendiri itu bukan proses yang mudah. Jadi kita harus memahami betul kebutuhan dari stem cell-nya itu sendiri, yang apa saja yang diperlukan untuk proliferasi tanpa nantinya menginduksi proses diferensiasi. Bahkan sebisa mungkin jangan sampai stem cell itu kehilangan kemampuan stemness-nya. Jadi dia menjadi tidak bisa self renewal lagi. Ini adalah contoh elemen-elemen penting yang diperlukan dalam proses self renewal. Jadi contohnya itu ada homeotic chain atau home chain, biasanya disebut juga sebagai home chain. Kemudian ada cytokine, kemudian ada LIF atau leukemia inhibitor factor, ada interleukin, ada VEGF atau vascular endothelial growth factor, kemudian ada protein WNT, ya, protein-protein dari WNT signaling pathway. Nah, setiap sel itu memerlukan kondisi yang spesifik. Jadi antara lain suhunya, pH-nya, trace elemennya, sitokinnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga saat ini sistem yang paling banyak dipelajari itu adalah sumsum tulang, kemudian sampel darah tali pusat. Yang memang metode saat ini itu untuk ekspansi sel induk hematopoietik secara in vitro itu masih merupakan masalah yang kompleks. Jadi karena ketika dia dikultur secara in vitro, seringkali induksi untuk proliferasi itu menyebabkan sel ini kehilangan kemampuan stemness-nya.
Jadi kembali lagi ke sini ya, jadi untuk bioexpansion itu maka harus dipahami betul kebutuhan dari proliferasinya ya, yang nantinya akan mendukung proliferasinya itu apa saja, tanpa nanti menyebabkan diferensiasi atau bahkan mungkin kehilangan stemness-nya. Ketika kita sudah berhasil melakukan bioekspansi, artinya kita sudah mendapatkan sel yang aman untuk ditransplantasikan, maka tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tahap penyimpanan atau biostorage, di mana nanti sel itu akan disimpan untuk proses selanjutnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menghindari operasi lanjutan pada pasien yang sama. Jadi pasien ini tidak merasakan hal yang tidak mengenakan secara berulang. Kemudian yang kedua adalah dapat disimpan dalam jangka panjang ya. Jadi ini melalui proses cryopreservation. Dan cryopreservation atau cryopreservasi di sini itu harus efisien. Jadi bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama karena frozen cell itu nanti mungkin akan diperlukan tidak dalam waktu dekat tapi dalam hitungan beberapa tahun ke depan. Misalnya kalau tadi kasusnya pada yang kasus infertilitas, kalau misalnya dia menyimpan ya germ cell-nya dari testisnya itu ketika ini masih di usia remaja, pada saat dia usia tua ya, ketika dia mengalami gangguan pada reproduksinya, dia dapat menggunakan stem cell yang sudah disimpan dalam bank sel. Nah, ini jadi dapat digunakan beberapa tahun selanjutnya. Nah, jadi ini penyimpanannya pun harus efisien, harus dalam kondisi yang baik agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Next, kita akan membahas tentang bioengineering atau rekayasa hayati. Jadi, bioengineering dan juga biomimetika ini memang bertujuan untuk mencari atau mengembangkan tisu scaffold atau rangka jaringan yang nantinya diharapkan similar atau mirip ya, semirip mungkin menyerupai kondisi alaminya atau naturalnya. Ya, baik dari sisi komposisi maupun dari sisi perilaku biologisnya. Jika kita bicara tentang bioengineering, bioengineering sendiri itu merupakan aplikasi dari konsep dan metode biologi, fisika, kimia, kemudian ilmu komputer yang nantinya bertujuan untuk memecahkan permasalahan terkait makhluk hidup dengan menggunakan aplikasi dan juga teknik analisa. Jadi ini digunakan untuk mendesain alat, membuat alat, mempelajari struktur dan juga proses yang pada akhirnya nanti akan diaplikasikan ke makhluk hidup. Sedangkan biomimetika ini adalah cabang teknik dan juga biologi yang bergerak pada usaha pencarian struktur dan juga fungsi dari makhluk hidup. Nantinya digunakan sebagai model untuk mendesain material dan mesin yang nantinya akan diaplikasikan pada makhluk hidup. Kalau kita lihat keterangan di bawah ini, jadi effort are being made. Jadi usaha itu dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan produk maupun proses yang dapat menggantikan jaringan yang ini biokompatibel dan juga memungkinkan untuk terjadinya biointegrasi. Ini usaha ini dilakukan secara terus-menerus oleh peneliti-peneliti hingga saat ini. Nah, bioengineering ini telah banyak diaplikasikan secara klinis untuk berbagai macam terapi. Ini contohnya ada terapi pada sistem urogenital, kardiovaskular, kemudian sistem central nervous, peripheral, kemudian terapi pada pankreas, joint cartilago restoration. Ini tadi yang seperti osteoartritis, kemudian berbagai macam penyakit yang lain. Hanya saja prosedur-prosedur ini itu masih memiliki satu permasalahan yang umum, yaitu ketersediaan dari sel donornya. Jadi, sel donornya itu kurang memadai atau terbatas. Nah, padahal ketika kita menggunakan terapi dengan sel, itu kan harus menggunakan sejumlah besar sel dan juga stem cell karena nantinya kan dari sel ini akan diekstraksi dulu kemudian dikulturkan baru digunakan untuk terapi. Padahal jumlah tisu atau jaringan itu terbatas.
Nah, hal ini dapat juga diatasi atau salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah menggunakan jaringan dari pasien atau orang yang baru saja meninggal. Hanya saja nanti harus ada concern atau persetujuan dari pihak keluarga ataupun dari pasien sendiri sebelum dia meninggal. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ini juga salah satu alternatif, eee, bagaimana kita bisa memperoleh stem cell dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi terutama pada masa kehamilan, cairan amnion yang nantinya akan, dihasilkan oleh ibu hamil ketika dia melahirkan ini kan tidak digunakan. Padahal pada, amniotic fluid ini kaya sekali akan, stem cell atau sel punca. Nah, ini bisa diambil, kemudian dikulturkan. Nah, nantinya ini dapat digunakan untuk berbagai macam, terapi karena nantinya ini bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Sejumlah besar stem cell itu juga dapat diperoleh dari jaringan adiposa atau jaringan lemak. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah sedot lemak, nah lemak di sini atau jaringan adiposa ini juga merupakan jaringan yang kaya akan stem cell. Nanti setelah mengalami pemrosesan sedemikian rupa, stem cellnya diambil, ini dapat dikultur secara in vitro. Selanjutnya ini bisa digunakan sebagai terapi sel karena ini stem cell ini dia bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel di sini, misalnya sel otot, sel syaraf, sel tulang, kartilago, lemak, dan berbagai macam jenis sel yang lain. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai macam terapi juga. Misalnya di sini ada regenerasi jaringan, kemudian carrier of gene therapy, ya, kemudian perbaikan pada kondisi atau kerusakan iskemik, contohnya ini stroke, kemudian myocardial infarct, ini penyakit jantung, kemudian treatment of graft versus host disease. Jadi ini penyakit yang tadi karena ada penolakan dari tubuh terhadap organ transplant atau tisu transplant atau sel transplant. Kemudian down regulation of immune response. Jadi ini menurunkan respon imun pada penyakit autoimun karena biasanya kalau autoimmune disease itu dia sistem imunnya akan menyerang tubuhnya sendiri. Jadi ini diturunkan dengan terapi sel ini. Ini merupakan suatu artikel yang ditulis oleh Detik Health ya pada tahun 2018. Saya ambil beritanya dari sana. Di sana dibahas tentang penggunaan terapi sel pada berbagai macam penyakit. Jadi ini yang diwawancara adalah salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana di RSCM ini merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Pengembangan Pelayanan Medis, Penelitian dan Pendidikan Bank Jaringan dan Sel Punca atau stem cell. Di sana ini dihargai satu selnya tuh harganya Rp2,2. Dan ini untuk berbagai macam terapi ini membutuhkan jumlah sel yang berbeda. Jadi kalau misalnya nih di sini untuk terapi glaukoma itu jumlah sel yang harus diberikan itu 2 juta sel, ya. Sedangkan kalau misalnya, penyakit yang lebih parah itu bisa sampai 10 juta sel. Jadi ini 10 juta ya dikalikan harganya Rp2,2, itu adalah, harga yang harus dibayarkan untuk terapi. Untuk penyakit yang lebih parah ini biasanya dibutuhkan jumlah sel yang lebih banyak. Jadi seperti pada penyakit jantung, kemudian patah tulang belakang atau kelumpuhan, ini bahkan membutuhkan jutaan sel. Jadi bisa sampai 15 juta bahkan sampai 30 juta sel. Dan yang menggelitik pada beberapa tahun yang lalu itu pernah sempat booming ada produk kosmetik itu yang mengklaim mengandung stem cell. Dan ini dibahas juga di Detik Health, jadi jangan tertipu bahwa stem cell itu tidak mungkin dikemas dalam saset atau dalam bentuk kapsul karena dia tuh kalau mau hidup yang namanya stem cell ya dia membutuhkan media yang sesuai ya. Jadi harus benar-benar diatur niche-nya. Jadi tidak mungkin dia diformulasikan dalam bentuk saset atau kapsul atau bahkan krim ya atau bahkan serbuk gitu ya. Nah, untuk topik terapi sel ini saya sudahi sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada topik yang selanjutnya. Selamat belajar, sampai jumpa lagi.